sebenarnya kok le peluang-peluang yang kita raih misalnya bekerja di dunia digital virtual ya kan, yang memang sebenarnya tanya hana meceh jauhkan tuh, cuman jaga pertanyaan tanya naskil buana ya itu yang perlu diasah sebenarnya. Hai cerita buno nyatama aja kuliah kita jaga PNS maka kita kali nya medalih le ijazah maka dia ada ijazah kuliah bejuk pen rinci ke pen gemerno betul gado hotel nilai anak gak bengeh lapor aja por dewa pergi migran pulang juragan aneh nak pergi migran pulang migran. Alhamdulillah, puji ke Tuhan, selawat salam ke Rasulullah yang puji alam. Kagak kita nih bak tempat uronyo yang sangat berbahagia. Ngomong-ngomong, saya melihat Kandare melamun sekali ini. Kenapa? Ada masalah apa rupanya? Gimana melamun? Nyoku melamar kerja kena gede. Hanai tama. Kak kutuk-kutuk baje-baje hari. Kira-kira apa le kekurangan kah? Nak ada kekurangan kah? Yang ke rumah. Menurut kah le? Apa aja noh? Kurang ganteng. Oh banyak kita mencoba yang kurang berpenampilan menarik. Penampilan kurang menarik. Penampilan kurang menarik. Gimana kurang menarik? Kak kutuk sepatu ke kemeja putih. Memang kemeja kusut. Kah baju putih lewu lagi nyo. Apa ni lah lagi nyo. Nah, nyo begah ya tes P3K. Dan ngomong-ngomong masalah pekerjaan, kita kedatangan seorang kakak yang cantik jelita. Dia adalah seorang pengajar juga. Pengajar, silakan ini adalah dia, Kak Zikra. Malah, saya ngerti. Ngerti sih. Saya anak gue lagi. Kok malu-malu? Artis sih, artis winan. Alhamdulillah. Hai, be baba na lumagah lah. Oke. Apa nerti na yun? Yung hamba na Yang perlu megah. Kak Zikra ini adalah seorang pengajar juga di salah satu universitas. Alumni S2 di mana Kak? Di kebetulan di Taiwan. Toto menteng. Bukan kebetulan juga. Hai, kita kan membumi, merendah serendah-rendahnya kan. Siap. Oke Kak, hari ini mungkin kenapa kami mengajak Kakak untuk ngobrol di sini, kami sedikit mau bahas tentang sesuai tema hitam putih ini. Kamu punya ospek, nyata kan, sebab kan hitam putih ada makna yang lebih tanya cepu ospek, PPLK, ya kan? Atau magang kan? Magang. Ospek dalam mencari kerja. Sebab kamu kalau nak kerja Kak, anak paman dalam berat perkataan. Panggil ya kamu nak sharing lah Kak untuk kayak mana sih berbagi pengalaman-pengalaman tuh dalam dunia kerja gitu-gitulah. Hai, pule punya berbagi sharing pengalaman dalam dunia kerja sebenarnya punya tanging era jino ya memang yang paling dibutuhkannya skill. Ya, kan beda Ji. Punya game masa kamu, saya katakan ijazah, ikut tes PNS. Lebih-lebih kita ya. Tapi menyujino kan sebenarnya kok le peluang-peluang yang kita raih misalnya bekerja di dunia digital, virtual, ya kan, yang memang sebenarnya tanya hana meceh jauhkan tuh. Cuman jaga pertanyaan, tanya naskil buana. Ya, itu yang perlu diasah sebenarnya. Hai cerita buno, nyatama aja kuliah, kita jaga PNS. Maka kita kali kan, hai kang ko pagahana kamu. Kang pagahana kualifikasi mandung urang yang teh PNS kualifikasi. Cuma kan lagi tam rempah Lampung. Maknya yang aman enggak punya pekerjaan sesuai mertua. Hai, nya rugo Genvi nyonya jawaban. Nya kan rugo Genvi nyonya jawaban. Kamu awal mula Genzi kah? Pokoknya Genvi kan? Ya, Genzi. Kamu milenial pertengahan mentang hana lagi yang jawaban. Nya nyawa aja. Genvi ada dulu deh. Oh, jika dia. Dia lagi itu sarjana apa lagi? Ayo nyero, aku komentar podcastnya perusahaan hari memang. Kasi mali-malian mo.
Ile Kak. Omong enggak ya. Mak Jokowi kuih. Ada nyok kopi. Bele anak kamu racun kan? Anak Kak. Kau dulu kena Kak. Pancung. Antara pekerjaan yang cocok untuk lagi maksudnya anak 2000 ada ngon anak-anak apa siapa tu nah milenial. Strawberry ya. Gen strawberry, Gen gen Z. apa gen. Gen kamu mah gen. Yang terbaru lagi. Gen Z, yang baru gen Alpha. Kibale, talo gen Z. Dan gen milenial. Tapi punya Betul kamu. masalah pengedahan awal lagi hanya memang anak-anak gen Alpha Kak. Yang betul Kak. Karena kan Pak Aku dah lagi apa gen Z, memang tak pegabat krek-krek sapu. Mas kasarjana. Manjat sih, mau selamanya kan. Kendor nggak? Perjuangan berhasil menyelesaikan kan sampai ke titik akhir. Alhamdulillah Kak. Dia baru sarjana. Maka apa masalah? Lo kan waktu no tamat kuliah tapi hana itu kerja. Ini apa sebab? Hanya tanya Mbak Kak. Kan? Nah lamaran ila kepu kadang kati pu. nggak sesuai sama spesifikasi ya. Karena sesuai dengan kualifikasi yang dilaki. Ya. Karena lagi nyo, makanya pegang menyojak kuliah cuman sekedar lihat nilai god atau nyo lebih parah lo mah kuliah PBE ya. Sedangkan waktu masa kuliahnya kan tanya yang paling pentingnya kan upgrade skill. Ya. Karena kadang-kadang kan kita nggak dapat ya kemampuan yang khusus skill tanyuan lamula. Kan hanya mungkin misalnya hinan mandung tamerempe, pak tamerempe. Ya kenali bakat minat tuh, perdalam dengan ikut komunitas, ikut organisasi. Nyo kuliahan, organisasihan, komunitasihan. Nah, wate kataman, hana bu muwet. Mutantrum deh. Tanya intiji kan, menyona kualitas hana mungkin yang hana terima. Walaupun persoalan-persoalan lain mungkin tentang kenegaraan, tentang pemerintah daerah. Kayak lagi kita cerita mono. Nah, siapa solusi na urang dalam? Anak Kak. Tapi kan Kayaknya menyohan je siapa nya salah satu solusi. Menyokan na urang dalam ya, ane urang apa, cuca urang bunga. Tak tapi nyo Kak. Ke kan karena Tuhan lah aku pegang. Ai aku pegang umur kuliah 26 kan. Kakak Tuhan ayat tak kan. Habisnya kan nganggur 2 tahun kan. Umur tu untuk je tes PNS baca tu agak. Gimana? Akhirnya persoalan dino kan. Payak kuja ulua atau gimana? Hai, nyan persoalan lain, persoalan jauh luar. Tapi yang paling penting, menyohino hanabut, ya jauh luarnya adalah solusi, ya kan. Ketika mungkin ada tempat yang menerima kita, ya kan, untuk bekerja, kan, untuk memiliki hidup lebih baik. Tapi balik cik lom kan, kenahan kualifikasi bakdro ke bekerja. Man ke cerita puno PNE, ya bacut-bacut, long bacut wate tu tinggal. Karena selamanya berarti hanya fokus je ke PNS. Ya. Nah, nya kan salah lebih Gen Z kan, Gen Alpha-nya kan anak-anak muda yang akan bekerja di industri kreatif, industri virtual, misalnya yang hana mesti jauh kantor, bisa work from home kan sebenarnya le but lagi nyan, tapi kan balik lo je kehan, nah kemampuannya. Nya berdalih le ijazah, makanya dia ijazah kuliah, gejok peng urang cik ka bepeng, gemerno betul. Bek gaduh hotel nilai anak bengeh. Lapor mana? Lapor mak dewa. Hai maksudnya mana lah lapor mak ayang. Kan alah kan anak terima ya terima. Gitu-gitu. Kan yang perle karena nyolongin harus dia tanya kuliahnya, kuliah itu penting ya, karena kita sudah disekolahkan, kita ingin merubah hidup, merubah nasib walaupun jalannya berbeda. Tapi apa sih selama proses kuliah tuh yang bisa membuat kita lain dari yang lain? Soft skill kita berkembang, skill kita ada. Kan ini yang jadi persoalan. Ini enggak kuliah, kupu-kupu. Kuliah pulang. Lihnya hancur dalam kuliah. Kan bangla kan? Oh, bu dosen jadi mengajar, ibu pernah atau guru pernah duduk diam dengar satu lagi sangat-sangat. Bulan. Nah, ekspektasi lewat mata kuliah apa? Aneh, gak mah kerja aku pegah aja sih. Dia benar aspek dua aja benar kan? People in. Tapi kami kemarin ada kasus nih Kak.
Jadi ada orang Itali, dia fotografer, Oke. datang ke base camp. Heeh. Jadi dia itu ada kenalan orang sini melalui Facebook. Oke. Jadi si kawan itu dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu Gimana cara ini? komunikasinya lewat Google Translate. Google Translate Nah, ya. jadi si Itali itu ngomong apa bule ya? Boleh. Si bule itu ngomong, habis itu nanti Italian. kan translate kan? Translate. Oke. Jadi dia kan nggak apa yang dia omongin itu kan nggak selamanya sesuai dengan translate-nya itu. Betul. Jadi si kawan itu salah tangkap apa yang dimau sama si bule itu. Aku itu. Jadi kan dia pergilah ke base camp. Dibawa sama si kawan itu yang orang sini. Jadi kayak mau bilang apa? Lama kali. Ya ulang 2 kali. Bridging like bridging dengan tu. Udah rame itu. Udah rame. Kami nggak dapat apa sebenarnya yang si bule itu mau. Nggak ada translator. Nggak ada. Kenapa? Itulah makanya aku yang mau bertanyain si kawan itu dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia berani kenalan sama si bule itu, bawa kemana-mana si bule itu. Untuk dapatlah tujuan dan misi akhirnya mungkin yang membedakan kan confident ya, rasa percaya diri dengan kemampuan yang kita punya gitu. Karena sebenarnya kan bahasanya kan hana terbatas di no tamerno lagi aja mungkin pakai tool ya terlepas untuk merempek ngahan form ngahan kan persoalan lain tapi kan jika pembelajaran nah nya mungkin yang hana yang kadang-kadang kan hana mandum kan hana bak tanyo yang waknya cik lagi yang apa kata dari umur 70 leo keja tanyo kadang-kadang umur 70 tu hanya ja kalau rina hanya ja jo no hanya ja gede hana izin mak makanya lah muncullah hashtag kabur aja dulu. Cinta lah awak kabur aja dulu. Tapi menarik ya. Isu kabur aja dulu tuh menarik sih ya. Tapi ada juga yang menganggap itu positif, Kak. Ya. Sampai-sampai ada seorang apa dia? Staff sus tuh khusus. Artis-artis siapa namanya? Artis nasional. Raffi Ahmad tuh. Lah. Dia makanya ada. Hanya Jadi dia mengubah hashtag itu biar agak positif. Agak inilah ya sopan. Iya. Pergi migran, pulang juragan. Aneh pergi migran, pulang migran. Tahu migran ke betul. Kan betul Tapi lo mempertanyakan yang juragan apa? Tadi macam lain macam Saya harus versi. Bisa jadi kadang bagi sebagian orang hiwa hana migran walaupun tangi kan terus kena itu merapa mana rakan yang merapa misalnya kan hal yang paling ubet kan ya nasib ladung pandangan orang kan pergi migran pulang travel ya kan tapi intinya kawan-kawan yang pergi itu sebenarnya kan itu pengungkapan kekecewaan ya kan nah itu yang harus dipahami oleh pemerintah bahwa generasi sekarang tuh melihat Indonesia ini sepertinya suram untuk hal lapangan pekerjaan. Kita nggak ngomong aspek lain, ya kan? Jadi dengan harapan mungkin muncul hashtag-hashtag tersebut atau campaign dari pemuda-pemudi dan masyarakat supaya apa? Pemerintah tuh lebih memberikan perhatian khusus untuk menyediakan lapangan kerja. Jadi nggak semua orang harus kabur kan gitu. Oh kalau ada yang mau pergi dari dulu orang Indonesia juga sudah jadi pekerja migran. Rame juga yang pergi. Yang ke Malaysia, yang ke Taiwan, ya kan ya kita tahu kan. Ke Hong Kong misalnya, belum lagi kayak sekarang kan ke Eropa juga udah banyak, ke Australia kan. Itu sebenarnya hal yang biasa. Tapi kan makin menjadi-jadi karena kondisi yang terlihat semakin tidak karuan kan itu. Indonesia. Enggak, yang lucunya gini juga, pemerintah pun lucu. Seharusnya kan mereka tuh kan ketika muncul hashtag itu kan mencoba mencari solusi, ya kan memberikan solusi lah minimal peningkatan lapangan kerja atau mereka yang membangun relasi kayak gitu dengan luar gimana cara pemuda-pemudi ini tertampung. Ini malah balik tantrum, ya kan? Malah pergi jangan pulang. Itu kan ngapain kalian keluar, ya kan? Kalau keluar kalian akan selalu jadi middle class. Di sini juga middle class bukan, kelas bawah bukan. Jangan jawab apa. Soalnya gini kayak si Rep yang dibutuhkan aja. Ini cepat lah walaupun yang Jepang cuma tahu. Yang penting jangan Jepang.
peng ikirim gampung ada ijik jati ya kan kena hanya karena promo aja kan income dia ketika dia bekerja di luar juga nggak kemana-mana. Jadi kadang-kadang kita jangan takabur yang punya sistem kan itu gitu tapi, ya. Nyo nak kerasa ada boga. Pelot kah tapi. Emang udah susah nih. Hai menyadanyo Indo kan. Kita di sini kalau kita bilang yang kayak Kak Jikra bilang tadi, bahwasanya kenapa nggak coba ke industri kreatif kan? Tapi kalau kita coba ke industri kreatifnya sebenarnya belum terlalu hidup. Makanya terkadang susah kita bilang dalam sebulan itu nggak bisa dapat kita UMR. Jadi gini, kembali lagi ke persoalan. Kalau kita ngomong industri kreatif di Aceh, memang PR-nya masih banyak yang harus dipahami kan. Ya itu tadi gitu. Punya nggak skill atau kemampuan misalnya untuk pergi lebih jauh dengan skill industri kreatif tadi, ke pengelola event, ya kan itu. Apakah di manajemen panggung kan banyak gitu. Cuman memang saboh PR sih menyo Aceh gegenya tabe he sih ya kan ya. Yang makaji muncul estek Kaburaja dulu kan. Makaji masuk ji menyo di luar nangro industri kreatif misalnya lagi aktor. Kamu pakai di Taiwan agak udah betul. Nah, aktor Taiwan. Ada pun ada. Pertanyaan intonasinya dulu Pak. Oke. Apakah di Taiwan? Lagi nyoba nih terima. Mak ila kela ni parola. Maka ikan luan bos gimana? YouTube juga. Coba Bang Tasli. Maksud sih, apakah di Taiwan tuh mencari lapangan kerja itu sama nggak dengan di sini? Ada kalau di sini kan banyak syaratnya ini itu. Sejauh awal ya, karena lo mungkin lo hanya berbicara misalnya negara-negara lain, tapi karena pengalaman pernah S2 di sana, yang harus diakui ya, kalau di Taiwan itu ya, di kampus itu ya bisa tuh setahun 2 kali, 3 kali itu pameran kerja. Dan pameran kerjanya tuh bukan pameran kerja bodong, ngerti nggak? Yang ujung-ujungnya misal banyak yang jualan. Banyak ya, tapi enggak, maksudnya misalnya kan nanging misalnya napadung ke ino job fair, tapi ternyata job fair di sini juga bukan benar-benar semuanya tuh cari pekerja dan tetap dengan kualifikasi yang aneh-aneh. Nah, tentu di tempat orang ada standar. Cuman kalau pengalaman di Taiwan tuh kayak setahun 3 kali itu kampus kita aja, misalnya kampus Long kan. Nya si tahun 2 lega pastinya job fair. Nya memang punya tanyong sih lagi anak Indonesia, anak Southeast Asia, Asia Tenggara kan cit itare nanyo. Ya sektornya juga bukan sektor bertani, walaupun sektor perkebunan, tapi posisi kita tuh pada posisi-posisi yang bagus kayak gitu. Karena kan pasar mereka tuh kan pasar Asia, pasar Indonesia. Jadi memang tidak sang begahnya otak kabo, tapi menyolongin animo rekrutmen kerjanya tinggi, orang yang apply juga tinggi gitu. Dan perusahaan-perusahaan memang banyak dia affiliate-nya tuh dengan kampus. Nah, ketika buka job fair itu tuh hal yang biasa banget dan mudah sekali. Jadi Hana Hirim nyatangi misalnya di Taiwan tamat kuliah kah kerja. Pulau misalnya dia tanya, misalnya dia anak Indonesia dilamarnya contoh ngengen kamu mentang yang anak Aceh yang di bawah Ranu Pelampuan, alumni kan banyak yang terrekrut walaupun terakhir kadang-kadang milih pulang karena keterima di mana. Atau banyak direkrut nanti dipindah-pindahkan ke Jakarta dan karir mereka memang bagus, diberikan kesempatan. Tapi itu dimulai dari Taiwan tuh, Taiwan. Karena kan kesepakatan kita pada waktu itu kan di sana ya. Ada waktu itu kawan teringat sekali namanya Faiz, dia malahan belum selesai baru semester 2 atau semester 3. Jadi dia iseng ikut job fair di kampus, iseng jalan aja. Ya kan? Habis itu ditawarin malah gitu. Karena mungkin itu tadi ya dengan kualifikasi yang mereka mau, habis itu dengan segitu banyak lapangan pekerjaan ketika dibukanya job fair, sampai dia ditungguin, oke kami tungguin, walaupun terakhir dia nggak ngambil juga. Maksudnya ya itulah semudah itu. Berarti di job fair sana tuh Kak, maksudnya nggak ada yang harus sarjana dulu baru bisa gitu. Tapi kalau konteks yang pengalaman kakak rata-rata memang minta minimal sarjana. Cuman yang mau kakak bilang sebenarnya mudah sekali kalau kita mau masuk perusahaan. Cuman kita punya ketentuan itu kan pasti. Lihat kayak kawan-kawan Indo yang nggak pulang bekerja, terlepas lagi misalnya yang
migran kan, buruh migran juga rame. Jadi ya sebesar itu kesempatan di Taiwan. Persoalannya mau apa tidak, ya kan sanggup apa tidak itu kan persoalan yang lain. Tapi memang tidak susah mencari pekerjaan. Nyo pengalaman itu pun dan pada saat telung sharing ngan ya tidak berubah kondisi itu karena kan mereka maju terus nih. Nah, perusahaan banyak terus kan, lebih-lebih perusahaan-perusahaan di Taiwan itu kan dan perusahaan-perusahaan kita kan suka buat ini kan di perusahaan anak cabangnya atau perusahaan baru di negara kita atau di beberapa negara Asia Tenggara. Jadi memang rekrutmennya seperti itu gitu. Ya kesempatan kita lebih gede lah. Lebih besar lah di sana. Ya. Jadi gimana? Nah rencana jauh luar. Kajak dulu. Ya coba Taiwan ini. Kayak bapak dia kayak gimana? Ajak tukang ini kan. Lagi orang di Australia ajak ke tukang aja. Yang penting halal. Nyo adok di mangga ya pengkan saputan ngadok piruko gede mudang. Yang kan Paling menyotong kanda aja ke caleng. Hai menyonjol. Menyonjol. Kan ya, hana masalah. Cuman nangkehnya hari ini kita punya masalah dengan lapangan kerja. Kita di satu sisi kita juga nggak boleh misalnya menyerahkan pihak-pihak lain. Tanying le skill tanyo. Oh, kan yo na skill dumpuna misalnya. Tetap danyo hana trimong, tetap danyo hana merempok buat karena ubud. Ya peluang kayak kabur aja itu adalah memang salah satu solusi. Tapi ngomong-ngomong masalah kerjaan tuh Kak, aku ada pernah lihat tuh di IG ada konten kreator dari Malaysia. Aku tahu namanya siapa. Oke, minum dulu ya. Sebelum melanjutkan gosip. Gini Kak, maksudnya kok orang tuh berani mereact kayak cara-cara yang di Indonesia yang terlalu banyak itu bisa jadi candaan ke orang tuh. Kan kalau secara psikologis kan, kok gini. Ya, nyo pengalaman cik kan. Hai kebetulan nadem lah tinggal ide kan, kebetulan kan. Tapi memang harus diakui ya persyaratan kita tuh aneh kan. Misalnya kerja salah sebuah store tentang penampilan menari, ijazah, pakai itu ya kan, nyana menari, mama dua cana menari, kan? Ya dan di Malaysia ya memang anak, tapi part time tentang semudah sesimpel itu. Kayak kita bisa kerja full time, bisa kerja part time. Misalnya student, kan lagi long, nah lah ya, student yang gagal lah, tapi nggak jogean kan menyomita pun ya sesimpel itu. Kalau student berarti kan nggak boleh full time, kerja part time, dihitung per jam, tidak ada. Yang penting mau bekerja. Dan kita secara fisik terlihat sehat selesai, ya kan? Tapi nggak ada memang di perusahaan pun. Kakak pernah lamar beberapa kali di kan? Malaysia. Di Malaysia. Dan kebetulan belum rezeki jatuh di sesi terakhir, ya kan? Nggak ada tuh ditanya, cuman modal kirim CV, nggak ada gitu, nggak ada pun ditanya, alim kawin, alim kan, pada bohongnya, hana urusan awayan, hana urusan. Yang penting kalau diminta dibuka posisi, kita berani apply karena mungkinnya kita merasa kita layak, ya kan? Kemudian dia hanya CV, lewat CV, ditelepon, ya kan? Kemudian sudah ditelepon, diajak ngomong beberapa hal, kemudian langsung nanti di-arrange meeting kedua, kayak interview langsung. Udah, habis itu kalau lolos masuk ke tahap berikutnya langsung pengumuman. Jadi memang sesimpel itu. Dia tidak melihat pukah laga, puha, pu hitam, pu putih, pu raya, pu ubin, pu langsing, pu raya, misalnya hana awaknya. Yang penting kualifikasinya sesuai nggak ada yang diminta. Karena kalau di luar itu malahan pekerjaan itu kan unik kan. Ada kayak konten moderator kan, yang main di belakang sosial media. Misalnya kita bisa kerja sama Meta, sama TikTok. Terus kayak ada anak Aceh juga yang udah berangkat ke Finland. Correct me ya, sorry saya kalau salah. Kayaknya ya dia Finland. Si Rahmat ya, anak kita anak Aceh gitu. Dia malahan working as generate AI. Kualifikasi yang dibutuhkan, dia yang penting dia bisa bahasa Inggris karena bekerja untuk memperbaiki ya. Kalau kita tanya baca GPT Meta yang kan pakai tipe bahasa laga. Nya udah giliko yang kerja apa beres bahasa. Jadi kualifikasinya minta Inggris sama Indonesia. Ya selama kita lancar sih, selama kita mampu, CV kita make sense, selesai. Karena yang dites itu ketika mereka tanya, apa yang kita taruh di CV? Percayalah mereka tahu itu bodong apa enggak CV.
Ya, itu kerennya mereka. Sejauh ini ya, pengalaman lo kan. Di Indonesia golong didektek. Anak Indonesia tanya lagak le, pijul le, kan. Boh hidung dipanjang dia Pinocchio misalnya kan. Nah. Ya, mungkin itu yang kelihatannya akhirnya apa menjadi guyonan. Nah, ini juga sebenarnya kan bentuk kritikan kita kepada perusahaan, juga kepada pemerintah. Kalau rekrut orang tuh lihatlah kualifikasinya. Jangan melihat tampilan depannya. Nah, itu dia. Bahkan kayak di luar itu they don't care ya. Kamu tuh dari kampus mana? Yang penting CV, kalau kita punya pengalaman sesuai dengan kebutuhan yang mereka punya, ya, atau pasti kita lolos. Pasti kita lolos. Walaupun di akhir kan kita akan bertarung juga dengan teman-teman dari negara-negara lain. Tapi peluang itu selalu ada, mau udah kawin, mau udah punya anak, mau laki, mau perempuan, mau ganteng, mau nggak ganteng ya, dengan standar kecantikan kita dan kegantengan kita ya. Hana lah kok emang, ya kan? Memang Hana, long sendiri Hana merasakan. Nah, berarti tanya harus siap dengan persaingan global lah. Iya, nah ini persoalannya kita protes, misalnya lapangan pekerjaan nggak ada. Tapi karena pengetahuan kita juga kurang, skill kita juga kurang, mau keluar negeri pun akhirnya kan susah. Paham kan? Bahasa Aceh itu, gimana cara aja luar negeri? Aja sih menyut aja dalam posisi-posisi migran itu kan nggak apa-apa, maksudnya yang PMI, cuman ya sistem sektor pekerja, ya kita tahu, ya jangan mengeluh. Yang penting mau rubah nasib nggak daripada di sini ada pedun gengsi, butan saputan yang nak, tamat kuliah bentar lagi kepeng bau runci menyorok punya nih, bufohnya, kemudian pula kuliah kali, minimal dia genyo kan, hana tak lagi baji, yang penting kan ji mandiri kan ya, di bancara kita kok nyampe babut bayar kita, ada mikir. Babut pakai laki apa mana? Paman Sem. Nggak masalah kuliah, lepor tak sebenarnya. Ada pikir, kalian nggak berkata dunia. Kalau jadi yang kita omongin tadi kan salah satunya tentang permasalahan lapangan kerja. Ya. Jadi kalau menurut Kak tuh sebenarnya PR untuk mencari lapangan kerja itu lebih berat ke pemerintah kah atau lebih berat ke personal yang mencari lapangan kerja itu? Nah, yang pertama, tugas negara itu punya kewajiban ya untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Yang terlepas ya dari persoalan skill dengan tidak ada skill, karena orang kemudian persoalan skill nggak ada skill itu kan pilihan, paham kan? Tapi kan yang jadi persoalan kalaupun sekarang skillnya ada, lapangan pekerjaannya nggak ada, kan lucu. Maksudnya jangan sampai gini loh. Kesannya kayak pemerintah itu jangan sampai gitu. Ini kan PR besar nih, karena nggak ada lapangan pekerjaan. Itulah tugas kan kita memilih mereka ditunjuk oleh rakyat, itu yang harus mereka pikirkan. Baik Bandung solusi kakek jauh lu aja keburu, kayak gitu, paham nggak? Ya walaupun itu kan salah satu solusi, tapi apa yang mereka lakukan supaya pemuda-pemudi ini kreativitasnya, skillnya terserap kan di dunia industri mungkin kan? Ya bagaimanapun caranya memang yang tugas pemerintah kan. Nah, menyo kado pesaho mo, dia nang mici ta begah kan. Nah, ya itu ya memang mereka harus menyediakan itu kayak gitu, tugas dari mereka. Sampai kapan misalnya mau dibiarkan orang Indonesia tuh pergi-pergi, maksudnya plung jadi nang lo, kan berpengaruh juga image negara itu bagi negara kita kan di luar kan. Jangan sampai lah, karena nggak mencintai, orang Indonesia tuh pemerintahnya kacau, kerja nggak ada, makanya rakyatnya semuanya kabur. Aku tapi pernah dengar nih Kak, misalnya ada orang yang pergi ke luar negeri, dia harus di print dulu buku rekeningnya itu. Apa tuh? Itu deposit, jadi kayak jaminan. Nah, jadi kalau kita kerja siapapun, kan sebelum kita ke sana, ada beberapa negara tuh minta, paham nggak? Kayak kita pergi WFH, holiday visa itu, ke Australia tetap diminta karena kan datang ke sana kan belum tentu langsung dapat kerjaan. Tapi kan kita sudah dapat izin tinggalnya untuk kerja kayak gitu kan, ya wajar. Jangan sampai di sana kita gelandangan. Memang di negara luar itu di satu sisi kita lihat mudah untuk bekerja di sektor-sektor pertanian misalnya kan, tapi di sisi yang lain, mereka juga nggak mau menerima orang sembarangan untuk masuk tanpa ada bekal apa-apa, kan itu. Nah, ya. Berarti emang harus ada bawa pegangan lah dikit dari sini ya? Atau kayak kawan-kawan yang pergi misalnya, kan dulu saya waktu di Taiwan itu atau sama di Malaysia kan banyak ketemu sama pekerja migran.
mereka masih ikut dengan perusahaan yang fasilitasi, walaupun nanti kayak dipinjemin semua, tapi nanti memang ada pemotongan kayak setahun 2 tahun mereka bekerja untuk nutup, karena semuanya dipinjemin, bikin paspor, beli tiket, ditanggung dulu semua. Ada yang perusahaan, makanya mungkin kalau di Jawa kesempatan kerja uluan lebih banget karena le perusahaannya, cuman itu hati-hati kan. Jalan dengan perusahaan yang resminya menteng. Yang jelas. Banyak jalan menuju Roma, mantap tempuan. Iya. Mana yang ada pegah pemerintah pihaknya pegah tapu, buat hana. Ya jangan tantrum kalau ada demo masyarakatnya memilih kabur aja dulu ya kan itu ya. Oke, berarti Rep, selesai Rep, ada permasalahan tentang pengangguran lagi atau meningkatkan pengangguran? Ada rencana? Nikah kan, baje-baje lekat sok bega, kagok sok. Nya kagaknya kak lamar kerja ini mentang enam selera itu deh jujur dia. Nya enggak pegah hati. Karena lu anak ganteng itu bisa dipoles. Ya, dia urinang bisa disetel ya. Kan kayak gitu. Kan? Kamu deh. Tapi lu kak ganteng kan? Kak. Hananya udah ganteng. Bukan kalau kau enggak ganteng. Tidak. Ini berdua emang ganteng nih. Enggak ganteng. Oke, Jo, kamari masalah ganteng-gantengnya lo. Nya relatif kan. Ya, salah satu syarat berpenampilan menari. Mungkin ke depan harus handstand kan. harus handstand kan. Awas kalau ada syarat berpenampilan menari. Bener nama aktifin. Kau lo. Pokoknya skill pegan aja duluan nyonya kesempatan pupu yang na tarai. Aduh, dunya menteng Oh kalau mah kecewa dengan pemerintah kadang kino jauh luar, kadang pulang betul-betul untuk je ke traveler. Ya kan? Awak Indonesia, awak Aceh yang tak sukses luar. Rizky Adi Putra. Ya. Hai katanya bangga sih kan? Teh pokeh yang ngene. Walaupun menang-menang Memang lagi yang karakter ya. Kak, nyo kajak luar kadang dia karti. Serius apa enggak tahu kan? Kita kan punya skill acting, nggak usah takut. Yang penting skill. Ya kayak gini nih kok enak kita laku tuh. Apa kita jual ya? On frame ya, muka-muka beda. Muka-muka aneh. Punya ini lagi cerita bunuh lah. Ini udah kampok-pok on frame. Oke. Berarti kenapa yang ada? Kan aman ya siaran. Kamana berarti Jino udah nyomba penonton. Ciju ide becut. Oke, tepuk tangan terakhir. Tepuk tangan. Apa itu titik darah penghabisan ya? Sampai mati. Ukuran pengabar mak aku sudah bekerja. Ya, yang penting halal.